Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah ekonomi mikro terkait dengan topik Introduction to Economic Science atau pengantar ilmu ekonomi. Dalam pengantar ilmu ekonomi kita bagi menjadi 5 subtopik. Yang pertama, definisi pengantar ilmu ekonomi atau economic science. Yang kedua, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ketiga, metode ilmu ekonomi. Keempat, unsur penting ilmu ekonomi. Kelima, alat analisis yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu terkait dengan definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang tidak terbatas, di mana sumber daya yang terbatas itu yang digunakan terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Pertama, produksi. Kedua, distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen atau perusahaan atau industri dalam mengubah atau memproses dari input menjadi output. Output di sini merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen pada periode tertentu. Output atau barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen akan didistribusikan oleh distributor kepada konsumen. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada 2. Yang pertama, microeconomic science. Yang kedua, macroeconomic science. Yang pertama, microeconomic science merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji perilaku unit pengambil keputusan secara individual. Artinya, perusahaan bisnis atau produsen dan rumah tangga konsumen kita kaji secara individual atau secara berkelompok masyarakat. Kajian mikroekonomi itu terdiri dari 1. Production theory atau teori produksi. Yang kedua, consumer theory, teori konsumen. Yang ketiga, mekanisme market atau demand, supply, dan equilibrium price. Jadi untuk mekanisme pasar ini membahas terkait dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Keempat, dalam kajian mikroekonomi juga membahas terkait dengan structure market atau struktur pasar, di mana kita kenal itu ada pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Nah, di sini bisa kita lihat contoh produk dari berbagai structure market atau dari masing-masing struktur pasarnya. Untuk yang pertama ini ada kegiatan jual beli di pasar. Ini merupakan kegiatan atau produk atau kegiatan yang dilakukan itu di pasar persaingan sempurna atau di perfect competition market. Jadi ada berjualan, pedagangnya itu menjual beras, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya untuk di pasar tradisional. Yang kedua, structure market itu atau struktur pasar itu yaitu pasar monopoli. Nah, produk atau barang dan jasa yang dihasilkan atau yang dijual kepada konsumen di pasar monopoli seperti misalnya PLN PLN yang sudah kita gunakan, listrik yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua itu juga PT KAI atau kereta api, itu juga masuk ke salah satu contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia. Telkom Indonesia, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini terkait dengan pasar oligopoli. Di sini kita lihat itu adalah untuk pasar atau industri kendaraan seperti Yamaha, mereknya Honda, Kawasaki, dan Suzuki. Nah, yang terakhir itu untuk di struktur market ini atau di pasar oligopoli itu bisa kita lihat terkait dengan produk misalnya seperti sabun yang dijual, pasta gigi, ataupun misalnya rokok. Nah, masuk untuk ke pasar oligopolistik. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi yang kedua terkait dengan macroeconomic science. Macroeconomic science ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji kegiatan ekonomi secara agregat atau secara menyeluruh dalam skala nasional dan skala internasional, di mana kajian-kajian makroekonomi itu membahas terkait dengan economic growth atau artinya pertumbuhan ekonomi,
Yang kedua, membahas terkait dengan produksi secara agregat yang dihasilkan oleh semua industri ya yang ada di Indonesia atau di satu kawasan negara, itu disebut dengan output agregat. Nah, yang ketiga, kajian makroekonomi membahas terkait dengan konsumsi agregat, membahas terkait dengan investasi, government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Kajian makro juga membahas terkait dengan ekspor, kegiatan impor dan inflasi, dan juga terkait dengan kebijakan. Nah, kebijakan dalam makroekonomi ini ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di mana kebijakan fiskal itu terkait dengan tax, pajak dan subsidi, serta kebijakan moneter atau monetary policy itu terkait dengan jumlah uang beredar, suku bunga, ya, uang kartal, uang giral, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, metode ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ilmu ekonomi positif atau positive economic science, yang kedua ilmu ekonomi empiris ya atau empirical economic science, yang ketiga ilmu ekonomi normatif atau normative economic science, atau disebut juga dengan ekonomi terapan atau economic policy. Nah, sekarang kita bahas satu-satu terkait dengan metode ilmu ekonomi ini. Terkait dengan ilmu ekonomi positif, yang pertama ya, atau positive economic science, ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas atau mempelajari terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi secara apa adanya di lapangan. Ya. Nah, sedangkan untuk ilmu ekonomi empiris atau empirical economic science, ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas atau mengkaji terkait dengan bagaimana seseorang ekonom mengumpulkan data untuk diteliti atau dianalisis atau dihitung. Tentunya data-data yang akan dikumpulkan itu bisa bersifat data primer ataupun data sekunder. Nah, di mana untuk data sekunder itu sudah tersedia di instansi atau pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan private ya, perusahaan swasta yang mengumpulkan data-data terkait dengan variabel-variabel ekonomi, baik itu secara ekonomi mikro maupun secara ekonomi makro. Yang ketiga, metode ilmu ekonomi ini yaitu ilmu ekonomi normatif. Nah, ilmu ekonomi normatif ini atau disebut dengan economic policy ya, ekonomi terapan atau untuk kebijakan ekonominya, di sini bertujuan untuk melihat bagaimana menganalisis suatu tindakan yang terjadi di lapangan terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua itu bisa mengevaluasi apakah kegiatan-kegiatan ekonomi di lapangan itu baik atau buruk. Bisa dinilai, bisa dievaluasi dengan menggunakan ilmu ekonomi normatif ini. Dan yang ketiga itu terkait dengan memberikan solusi atau suatu tindakan atau jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lapangan. Nah, selanjutnya terkait dengan unsur penting ilmu ekonomi. Unsur penting ilmu ekonomi ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu ada teori, ya, teori atau statement. Nah, teori atau statement ini merupakan pendapat yang dijelaskan oleh seorang pakar ya, terkait dengan hubungan atau pengaruh dari beberapa variabel atau lebih dari satu variabel yang menjelaskan ada variabel independen terhadap variabel dependen. B. Unsur penting ilmu ekonomi yaitu model. Model ini merupakan persamaan fungsi matematika, di mana fungsi matematika ini juga merupakan atau bisa mengevaluasi atau mengukur ya nanti nilai dari variabel-variabel yang digunakan secara ekonomi mikro ataupun makro yang untuk dihitung nantinya dengan prediksi dari persamaan matematika. Ketiga, variabel. Nah, variabel ini merupakan indikator atau ukuran yang bisa dihitung atau dianalisis. Tentunya di sini terkait dengan variabel-variabel ekonomi, baik itu yang dibahas atau dikaji secara mikro dan makroekonomi. Yang keempat, unsur penting ilmu ekonomi terkait dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara yang kita rujuk kepada landasan teori yang sudah ada sebelumnya untuk kita buktikan atau kita uji kebenarannya dengan membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang kelima terkait dengan kemampuan prediksi. Kemampuan prediksi ini merupakan estimate atau forecasting yang bisa kita lakukan dengan membandingkan data tadi atau membuktikan hipotesisnya.
Tentu data-data sudah dikumpulkan di lapangan, maka akan kita buktikan, kita bandingkan dengan teori-teori yang ada dari konsep-konsep yang sudah kita pahami. Nah, yang terakhir terkait dengan alat analisis ilmu ekonomi. Alat analisis ilmu ekonomi itu yang pertama ada kurva atau grafik, merupakan gambaran visual yang memperlihatkan sifat, perilaku, hukum atau bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini kita berikan soal kuis ya, soal kuis terkait dengan alat analisis ilmu ekonomi ya, terkait dengan kurvanya di sini. Soal kuis ini ada dua. Yang pertama, gambarkan bentuk kurva demand. Nah, bagaimana bentuk kurva demand itu? Garisnya apa saja hubungan variabel yang ada antara beberapa variabelnya ya di dalam kurva demand atau di dalam kurva permintaan. Nah, begitu juga yang kedua, soal kuisnya itu yang akan kita berikan kepada mahasiswa nanti terkait dengan gambaran bentuk kurva total produk. Nah, seperti apa pula itu bentuk kurva total produk? Dan sebenarnya ini nanti akan kita jelaskan karena masing-masing pertemuan akan dijelaskan itu satu pertemuan. Contoh seperti permintaan ada di pertemuan selanjutnya, untuk total produk juga ada di pertemuan selanjutnya lagi. Nah, alat analisis ilmu ekonomi tadi untuk jawaban kuisisnya di sini sudah disediakan juga ya. Tinggal dilihat seperti apa bentuk kurva permintaan dan bentuk kurva dari total produk. Nah, variabel-variabelnya kalau untuk di kurva permintaan di sini sebenarnya ada harga ya, price dan jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Nah, garisnya bisa ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu juga dengan total product curve atau kurva total produk, itu menjelaskan input ya, input produksi ini yang digunakan biasanya seperti modal ya, kapital, tenaga kerja, labor dan material bahan baku itu akan mempengaruhi jumlah output atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh produsen atau industri atau perusahaan pada periode tertentu. Nah, selanjutnya alat analisis ilmu ekonomi yang kedua yaitu terkait dengan persamaan matematika, di mana persamaan matematika ini merupakan aplikasi operasi matematika dalam merumuskan, menurunkan atau menentukan besaran nilai atau fungsi suatu variabel berdasarkan determinannya. Nah, artinya kita lihat ya dari variabel yang digunakan di dalam konsep ekonomi yang menggunakan persamaan matematika itu ada variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel bebas terhadap variabel terikat atau variabel X terhadap variabel Y. Nah, soal kuis silahkan dikerjakan. Di sini ada kuis dengan persamaan Y sama dengan titik-titik-titik ditambah B1 titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik X2 ditambah E. Nah, lengkapi persamaan matematika di atas. Silahkan dikerjakan soal kuis ya. Istilah titik-titik lengkapi titik-titik itu apa dia. Nah, itu untuk persamaan matematikanya. Selanjutnya, alat analisis ilmu ekonomi yang digunakan yang terakhir yaitu statistik. Nah, statistik ini merupakan alat atau tools bagi seorang ekonom dalam melakukan pengujian hubungan atau pengaruh ya, korelasi atau regresi antara variabel ekonomi, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Yang kedua, statistik ini juga digunakan sebagai prediksi ya, peramalan nilai suatu variabel dari perilaku variabel yang lain seperti variabel independen terhadap variabel dependennya. Yang ketiga, statistik juga digunakan untuk estimate nilai suatu variabel berdasarkan data pada masa lampau. Referensi yang digunakan untuk materi hari ini ya atau pertemuan kali ini bisa dilihat ini pada slide yang tersedia ya. Slide yang ditampilkan itu ada bukunya, pengarangnya dari Cash and Fair, ada juga dari Sadono Sukirno dan dari Menkyu. Oke, terima kasih. Demikian untuk materi yang saya jelaskan terkait dengan Introduction to Economic Science atau pengantar ilmu ekonomi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.